Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, jadi tema pembacaan tarot kali ini adalah meski tak saling bicara, orang ini stres berat memikirkan kamu. Nah, jadi meski kamu dan dia nggak saling bicara ya, tapi orang ini stres berat ya memikirkan diri kamu. Jadi kita akan lihat secara detail. Bagi kalian yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja ikuti tautan kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi tinggal diklik aja, atau kalian juga bisa save aja nomor kontak WA aku. Nomor kontaknya ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja Clarissa akan coba tarik energi dia. Saya akan coba lihat ya bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu dan tak saling bicara dengan kamu. Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang merasa sedih dan tersiksa ya, karena dia merasa bahwa hubungan yang dia jalani bersama kamu tuh tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Dia sadar bahwa kamu dan dia ini terlalu banyak perbedaan sifat dan karakter ya, tapi yang membuat dia merasa resah dan gelisah ya, karena dia ini nggak mampu mengimbangi perbedaan yang terjadi di dalam hubungan kalian, sehingga membuat hubungan ini tuh kesannya semakin lama semakin berjarak gitu ya. Dan meskipun saat ini kalian berdua tak saling bicara, tapi jangan dikira orang ini tidak peduli sama kamu. Karena di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, orang ini tuh masih sering ya memikirkan kamu gitu. Bahkan di malam ini pun yang aku rasakan ya, dia juga merasa stres berat gitu ya. Karena sejatinya dia sangat merindukan kamu, tapi di satu sisi ya, dia sedang ada batasan gitu ya. Entah kamu yang membatasi dia, atau mungkin dia yang sedang membatasi diri karena nggak mau berkomunikasi dengan kamu ya. Sehingga membuat orang ini tuh saat ini benar-benar merasa tertekan dan tersiksa gitu ya. Dan yang aku rasakan tuh awalnya hubungan kalian tuh berjalan baik ya, tapi aku nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu tuh akhirnya banyak sekali yang berubah gitu ya. Bisa kamu yang berubah ke dia, atau mungkin dia yang berubah sikap ke kamu gitu, sehingga membuat nuansa hubungan ini makin lama tuh jadi makin memanas gitu. Dan yang perlu aku sesali, dia juga orangnya ini kayak nggak mau ada usahanya ya, dia nggak mau ada effortnya. Jadi kayak kamu tuh yang dituntut untuk memperjuangkan hubungan ini sendiri, sedangkan orang ini tuh selalu lari dari masalah ketika ingin diajak berdiskusi dengan kamu gitu. Padahal kamu tuh tipikal orang yang gak terlalu suka ya berlarut-larut dalam suatu masalah ya. Kalau bisa diselesaikan sekarang is okay ya, diselesaikan sekarang tanpa harus menunggu atau menunda-nunda gitu. Dan di sini juga terlihat ya betapa tertatih-tatihnya kamu ya memperjuangkan dia mati-matian gitu ya, tapi di saat kamu membutuhkan dia ternyata dia sedang menarik diri seperti saat ini gitu. Oke. Dan di sini yang aku rasakan ya, energi hubungan kalian tuh kayaknya makin kesini makin gelap ya. Kenapa ya? Karena dia nggak mau ada effortnya ya, kayak dia nggak mau ada usahanya seperti itu. Kita coba cek lagi di sini ada energi apa. Wow, dalam waktu dekat aku ngerasa ya bahwa orang ini tuh punya rencana yang telah dia persiapkan untuk kamu, dimana rencana dia ini rencana yang sangat positif ya untuk hubungan kalian ya. Mungkin setelah dia tak saling sapa dengan kamu, akhirnya orang ini sadar gitu ya bahwa selama ini dia belum bisa cukup baik menjadi pasangan kamu ya, dan dia ingin menebus semua kesalahan untukmu ya, dan membuktikan ya agar orang ini tuh masih layak untuk kamu perjuangkan gitu. Tetapi yang aku rasakan ya, beberapa di antara dia juga saat ini tuh mengalami kendala. Dia merasa kesulitan ya berkomunikasi dengan kamu, karena memang saat ini ada juga di antara kamu tuh yang terlalu muak ya
untuk ngomong sama dia. Jangankan ngomong gitu ya, ketemu aja rasanya nggak sudi. Kenapa? Ya karena kamu terlalu capek gitu ya, effort mati-matian mempertahankan hubungan ini ya. Sedangkan orang ini tuh sering banget bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan kamu. Sehingga membuat orang ini tuh akhirnya merasa mendapatkan suatu penghalang untuk dia bisa ketemu kamu atau berkomunikasi dengan kamu. Karena saking keselnya nih gitu ya, mungkin ada di antara kamu tuh yang sampai blokir dia, mungkin ada juga di antara kamu tuh yang sampai nggak mau ngomong sama dia ya, karena saking keselnya. Ini semua itu akibat akumulasi dari rasa sakit hati yang telah dia lakukan di masa lalu gitu. Jadi ya udah, kamu tuh nggak boleh nyalahin aku gitu ya. Ketika aku saat ini sudah mulai tidak peduli terhadap kamu ya, kamu harus bisa mencari sebab kenapa aku bersikap seperti ini kepada kamu gitu. Ya aku masih sayang sama kamu gitu, tapi enggak dengan sikap kamu yang seperti saat ini gitu. Yang mungkin masih kekanak-kanakan, yang mungkin masih sering banget ya bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan kamu gitu. Atau mungkin dia yang masih terlihat main-main ya dalam hubungan ini gitu. Jadi kamu nggak boleh salahkan aku gitu kalau aku berubah sikap ke kamu. Dan di sini ada kartu Wheel of Fortune ya. Oke, dan di sini tuh aku ngerasa ya bahwa akhir-akhir ini tuh yang membuat diri kamu merasa pusing ya, karena memang kamu tuh sebenarnya menanti ya sebuah kepastian dari hubungan ini gitu. Karena di antara kamu tuh ada yang ngerasa kayaknya digantung sama dia gitu. Kenapa digantung? Ya karena alur dari hubungan ini tuh kayak nggak jelas gitu ya, mau dibawa kemana gitu. Setidaknya yang kamu harapkan tuh saat ini hanyalah kepastian gitu. Jika kamu memang masih sayang sama aku, ya tunjukkan effort kamu gitu. Tapi kalau kamu sudah nggak cinta sama aku, ya lebih baik kasih aku kepastian gitu, agar aku tuh tidak terlalu menanti jawaban dari kamu gitu. Daripada digantung kayak gini menyakitkan, ya lebih baik dikasih kepastian. Kalaupun mengecewakan, itu akan kecewa di awal aja, tapi seterusnya kamu akan merasa lega daripada harus bergantung sama sebuah hubungan yang nggak pasti gitu ya. Dan di antara mereka ini sebenarnya ya menganggap kehadiran kamu ini sebenarnya merupakan anugerah ya di dalam dirinya dia, karena memang dia tidak pernah yang ngedapetin sosok seseorang yang sebaik kamu gitu. Tapi hanya saja orang ini tuh dalam artian tuh nggak bisa ngebales ya segala effort yang sudah kamu berikan pada hubungan ini ya. Sehingga yang aku rasakan ya, beberapa dari kamu tuh ada yang ngerasa nyesel gitu. Kenapa ya aku tuh dipertemukan kalau pada akhirnya kamu sendiri yang mengecewakan. Wow, menarik ya. Dan di sini aku juga ngerasa ya, sebagian di antara kamu tuh ada yang saat ini berpikiran untuk ninggalin dia ya. Jadi aku ngerasa sebagian di antara kamu tuh sampai ya sempat ada kepikiran untuk meninggalkan hubungan ini ketika posisi kamu sudah tidak dihargai lagi gitu ya. Tapi yang aku rasakan diri kamu kayak masih merasa ragu apakah ini keputusan yang tepat atau tidak gitu. Karena kayak di satu sisi ya, kamu tuh ingin meninggalkan hubungan ini, tapi sudah banyak yang kamu korbankan demi dia. Tapi di sisi lain, kamu ingin mempertahankan hubungan ini, itu sangat berat gitu ya. Terutama ketika orang ini dia nggak mau belajar dari kesalahannya gitu. Sehingga yang aku rasakan ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini kayak masih terombang-ambing gitu ya dalam lautan lepas gitu. Kamu nggak tahu ya langkah apa yang harus kamu ambil ke depannya. Ya mungkin saja gitu ya, jika memang orang ini nggak mau berubah gitu, ya bisa aja lama-lama kamu tuh akan mengakhiri dia gitu ya. Dalam artinya akan mengakhiri hubungan ini. Tetapi jika dia memang masih sayang sama kamu ya, dan mau memperjuangkan hubungan ini, ya is okay gitu ya. Meskipun itu sangat berat, tapi kamu akan tetap mencoba buat mempertahani kayak gitu. Terus aku nggak tahu kenapa ya, kayak ada suatu tekanan yang saat ini ya nggak bisa kamu ceritain gitu. Atau mungkin kamu nggak punya wadah buat cerita, atau mungkin basically kamu tuh tipikal orang yang nggak mau mengumbar kesedihan di hadapan orang lain. Yang jelas yang aku rasakan energi kamu saat ini tuh kayak sebenarnya banyak sekali ya unek-unek yang pengen kamu sampein ke dia gitu ya. Atau mungkin kayak kamu tuh butuh ya
tempat sandaran buat wadah ya mencurhatkan isi hati kamu, tapi nggak bisa. Alhasil yang aku rasakan lihat banget gitu ya, kamu juga merasa tertekan, kamu juga merasa stres gitu ya, memikirkan nasib hubungan ini ke depannya kayak gitu. Dan jika dilihat dari energinya ya, sebenarnya ini semua bukan salah kamu gitu ya, karena segala sesuatu yang selama ini sudah kamu lakukan tuh sudah paling benar gitu. Hanya saja mungkin orang ini dia masih belum berada di dalam titik kesadaran ya. Alhasil ya udah gitu, dia masih tetap menjadi versi lama dia. Kita akan cek lagi. Dan ya di saat dia sedang tidak saling bicara dengan kamu ya, dia benar-benar sering banget ya terbayang-bayang sama kamu, sering banget memikirkan kamu. Karena ya mungkin biasanya di jam-jam seperti ini ya, kalian tuh sering banget menghabiskan waktu untuk teleponan gitu ya, sering menghabiskan waktu untuk saling berkomunikasi gitu. Tapi yang aku rasakan energi saat ini ya, saya merasa bahwa kamu dan dia kan memang tidak saling bicara, sehingga membuat orang ini tuh kayak merindukan ya fase-fase di saat kalian saling berkomunikasi. Dan di sini yang aku rasakan tuh dia sampai berat ya memikirkan kamu gitu. Dia sampai stres banget ya, memikirkan bagaimana sedihnya dia tidak dipedulikan lagi oleh kamu gitu ya. Dan dia juga merasa ya bahwa posisi dia itu saat ini kayak benar-benar merasa terancam. Kenapa? Ya karena dia takut gitu ya, kalau kamu tuh lebih pilih orang lain ketimbang dia di saat orang ini nggak mampu kehilangan kamu. Jadi kayak gitu guys. Death ya. Wow, di sini ada kartu death ya. Jadi dalam waktu dekat ya, kamu akan ambil sebuah keputusan ya, dimana keputusan ini keputusan yang akan mempengaruhi langkah hubungan kamu ke depannya. Ada yang milih bertahan, tapi ada juga yang lebih memilih buat mengakhiri hubungan ini di saat kamu sudah mulai ya kehilangan rasa kepercayaan kamu terhadap dirinya dia ya. Jadi ada nih beberapa di antara kamu tuh yang kayak lebih baik ya udah kita break aja dulu gitu, karena aku capek perjuangin kamu, karena aku capek lari-larian kejar-kejar kamu, tapi bukan kebahagiaan yang aku dapetin, justru malah kesedihan. Tapi ada juga sebagian di antara kamu tuh yang kayak memutuskan untuk tetap terus gitu ya pertahanin hubungan ini gitu, karena kamu sudah lari sejauh ini gitu ya, dan kamu berharap di saat kamu mempertahankan hubungan ini itu akan membawa kabar baik ke depannya bagi diri kamu. Seperti itu guys ya. Kita cek lagi. Oke. Dan di sini tuh aku ngerasa ya ini menggambarkan implementasi energi kamu sekarang gitu. Kamu tuh sebenarnya masih sayang ya sama dia. Kamu tuh masih berharap gitu ya hubungan ini tuh bisa membaik gitu. Tapi yang membuat diri kamu merasa nggak tahan ya, karena kamu merasa bahwa semua beban hubungan ini tuh dilimpahkan ke kamu. Karena kamu tuh manusia biasa, tentunya kamu juga punya kapasitas batasan ya, punya kayak kapasitas batasan gitu. Sehingga yang aku rasakan tuh ya kamu sayang gitu ya, tapi kamu merasa berat gitu ya. Dan kamu tuh sebenarnya membutuhkan dia ya, tapi dia nggak pernah hadir buat kamu kayak gitu. Terus bentar ya, aku butuh waktu buat narik energi. Kali ini cukup dalam ya energinya. Terus di awal tuh orang ini kayaknya sepertinya sangat ambisi ya buat ngedapetin kamu ya. Padahal di awal kamu tuh sempat ngerasa ragu sama dia gitu. Tapi berhubung dia menunjukkan effortnya di awal ya, dia benar-benar menunjukkan bagaimana ambisi dia buat ngedapetin kamu gitu. Alhasil yang awalnya diri kamu ngerasa ragu jadi ngerasa yakin gitu. Padahal kayak di awal batin kamu tuh udah kayak menolak dia gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya, di saat
Mungkin kamu melihat ya betapa effort dia di masa lalu, sehingga membuat akhirnya kamu tuh mau menerima dia sebagai pasangan kamu. Seperti itu ya. Page of Wands. Aku lihat dulu energinya. Oke, dan saat ini beberapa dari kamu tuh ada yang lebih fokus ya, kayak ke arah kehidupan kamu sendiri. Ketika kehidupan percintaan sudah tidak menjanjikan kebahagiaan lagi. Artinya apa? Ya daripada diri kamu capek-capek kejar-kejar dia, ya diri kamu capek ya terlalu disakiti dia, ya udah lebih baik kamu fokus ya sama kebahagiaan mental health kamu gitu ya. Jadi kayak kamu tuh lebih fokus menjaga mental health kamu daripada pikiran kamu diperas gitu ya sama seseorang yang nggak pernah gitu ya ngertiin kamu gitu. Terus ada juga di antara kamu tuh yang saat ini kayak lebih fokus ya lagi deket-deketnya sama keluarga kamu, karena gara-gara kamu memikirkan dia, kamu tuh sampai jauh dari keluarga ya, sampai jauh gitu ya, sampai mungkin mengabaikan kabar orang tua kamu ya, sampai mungkin ya beberapa di antara kamu tuh kayak cari banyak alasan gitu ya ketika mungkin diajak buka bersama keluarga kamu, diajak kumpul bareng dengan keluarga kamu ya, karena fokus gitu ya memikirkan dia gitu. Tapi saat ini setelah kamu sadar bahwa hubungan ini tuh tak lagi menjanjikan, ya udah kamu balik lagi gitu ya, fokus ke arah kebahagiaan keluarga dan orang tua kamu sendiri atau orang-orang yang masih peduli sama kamu gitu. Oke, The Lovers ya. Dan sebenarnya tuh ya secara energi kalian berdua sama-sama saling cinta, hanya saja cara kalian berdua yang ngejalani hubungan ini salah, sehingga membuat hubungan ini tuh kesannya jadi toksik ya. Yang aku lihat seperti itu. Kenapa? Ya cinta tuh butuh kebersamaan ya, bukan berjalan sendiri-sendiri. Cinta tuh butuh support ya, butuh support system gitu. Tapi ternyata kamu gak pernah ngedapetin ya rasa support dari seseorang yang saat ini berdilling dengan kamu ya. Terus hubungan juga dibutuhkan adanya komunikasi yang baik gitu. Tapi pasangan kamu dia selalu menyibukkan diri dengan dunia dia sendiri, sehingga ya kayak diri kamu, posisi kamu tuh kayak ngerasa gak dipentingin lagi sama dia gitu. Karena orang ini tuh selalu prioritasin ya circle-circle dia, terlalu prioritasin kebahagiaan dia sendiri daripada nasib hubungan ini kayak gitu. Dan sebenarnya ya kalau kamu nekat ya, kalau kamu tipikal orang yang nggak setia gitu, di luaran sana tuh masih banyak loh ya orang-orang yang pengen ngedeketin kamu. Tapi kamu tuh tipikal orang yang nggak bisa ngejalani dua kaki gitu ya, nggak bisa berjalan dua kaki. Jadi kayak ya sudah gitu ya, apapun yang terjadi kayak kamu tuh pengen tetap gitu ya pertahanin hubungan ini gitu, meskipun banyak ya pihak-pihak lain yang berusaha ngedeketin kamu gitu. It's okay. Kita cek lagi The Star ya. Dan The Star ini kayak menggambarkan ada suatu pencapaian yang dalam waktu dekat tuh bakal finally goals ya, bakal kamu dapetin gitu. It's okay, mungkin pada saat flashback ke belakang kamu tuh rasanya kayak bersakit-sakit ke hulu ya, tapi dalam waktu dekat kamu akan bersenang-senang kemudian setelah orang ini menyadari kesalahannya gitu ya. Jadi dalam waktu dekat ya akan ada komunikasi yang terjalin, karena dia nggak kuat ya, karena tak saling sapa dengan kamu, pada akhirnya membuat orang ini tuh kembali ke pelukan kamu dan menjadi versi dia yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Karena jika dilihat dari energinya ya, mungkin pada saat flashback ke belakang hanya kamu yang berjuang, tapi untuk kedepannya giliran dia ya. Dia yang akan perjuangin kamu, dia yang akan bucin kejar-kejar kamu, karena dia tahu bagaimana rasanya tidak dipedulikan lagi olehmu gitu. Jadi itu yang membuat diri dia tuh ngerasa insaf, hal itu yang membuat diri dia tuh jadi ngerasa tobat gitu ya. Ternyata ya udah gitu ya, ternyata tuh pada akhirnya ya aku tuh nggak bisa ya
melupakan kamu gitu ya. Dan aku rela berubah ya demi hubungan ini, demi kamu. Dan dalam waktu dekat tuh akan ada konflik juga yang akan terselesaikan ya. Mungkin itu juga salah satu faktor ya kenapa kamu dan dia tak lagi saling bicara. Ya karena menurut aku tuh ada suatu konflik batin yang sejatinya masih belum terselesaikan karena dia tidak ada ketergerakan ya hatinya untuk meminta maaf ke kamu. Sehingga ya akhirnya diri kamu tuh kayak ngambil kesimpulan gitu bahwa dia nggak ada effortnya, dia nggak ada usahanya gitu. Udah tahu ya bahwa ini tuh kesalahannya, tapi dia tetap kekeh gitu ya mempertahankan ego dia. Dan dia nggak mau gitu ya mengorbankan diri dia untuk meminta maaf ke kamu. Sehingga kayak diri kamu tuh ambil kesimpulan seperti itu ya. Tapi tenang ya, dalam waktu dekat tuh akan ada transisi. Mungkin saat ini hubungan kamu ya sama dia tuh lagi kacau dan kamu sama dia lagi tak saling bicara ya. Tapi dalam waktu dekat ya aku melihat bahwa semuanya akan teratasi setelah orang ini menyadari segala kesalahannya kepada kamu. Kayak gitu guys. Oke. Dan ini tuh akan ada kejutan yang bakal dia kasih ke kamu ya. Tapi aku nggak tahu ya kejutannya apa. Apakah dia pengen minta maaf ke kamu, atau mungkin dia ingin ngasih sesuatu ke kamu sebagai bukti gitu ya bahwa orang ini benar-benar tulus ingin meminta maaf kepada kamu. Atau mungkin bisa juga orang ini akan lebih ya menyerahkan hati, perasaan dan keseriusan dia buat kamu gitu. Karena kan memang saat ini diri kamu tuh sedang rasa trust issue sama dia. Jadi kayak sudah mulai hilang ya rasa kepercayaan kamu buat dia. Makanya orang ini ya pengen meyakinkan kamu lagi bahwa orang ini tuh masih sayang sama kamu gitu ya. Ingin ngasih pembuktian gitu ya bahwa ya selama aku tak saling sapa dengan kamu, aku tuh stres berat ya karena memikirkan kamu. Aku tuh ngapa-ngapain jadi nggak enak, ngejalani aktivitas itu jadi nggak tenang gitu ya. Terus juga banyak sekali ya pekerjaan aku yang berantakan gitu ya. Karena aku nggak bisa didiemin sama kamu kayak gitu guys. Jadi kayak akan ada rekonsiliasi hubungan yang akan berjalan jauh lebih baik. Kita cek lagi di sini. Dan di sini memang yang aku rasakan bahwa orang ini tuh paling pinter banget ya memanfaatkan rasa nggak tega kamu. Dia gunakan ya sebagai senjata utama untuk meminta maaf ya kepada kamu. Karena dia tahu gitu ya bahwa kamu tuh orangnya nggak tegaan, kamu tuh orangnya nggak bisaan gitu. Makanya ya beberapa dari dia sering banget ya sengaja memanfaatkan ya rasa nggak tegamu atau rasa polos kamu sebagai senjata utama dia buat meminta maaf kepada dirimu seperti itu. Dan di sini juga ada kartu The High Priestess ya. Dan kedepannya tuh aku ngerasa bahwa diri kamu tuh nggak ingin lagi gitu ya, bahwa dia ini kayak simpen-simpen rahasia-rahasia lagi gitu ya. Kamu nggak ingin ada dusta di antara kita. Karena pada saat flashback ke belakang, dia ini sempat banyak banget ya bohongin kamu gitu. Sempat banget menyembunyikan banyak rahasia yang tidak kamu ketahui tentang dia. Jadi setelah orang ini meminta maaf kepada kamu, ya kamu kayak ngasih syarat ke dia gitu. Kalau kamu pengen aku maafin kamu, ya kamu jangan pernah lagi gitu ya berdrama atau berbohong di belakang aku. Karena itu sangat menyakitkan gitu. Karena aku tuh tipikal orang yang sangat menjunjung tinggi arti sebuah kejujuran. Jadi kalau kamu banyak gak jujurnya sama aku, ya lebih baik cabut aja ya dari hidup aku gitu. Tapi jika kamu masih merasa sayang sama aku, ya aku tuh berharap gitu bahwa kamu tuh gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan kamu tunjukkan kepada aku gitu ya bahwa kamu tuh harus terbuka ya. Gak boleh ada dusta lagi di antara kita gitu ya. Karena gak enak banget gitu ya menjalani orang yang penuh dengan drama ya. Jadi kayak penuh dengan rasa was-was, dipenuhi dengan rasa wanti-wanti ya, dipenuhi dengan kecurigaan. Padahal tujuan kamu kayak ngejalanin hubungan tuh kan untuk happy-happy ya. Untuk kayak maksudnya tuh
cari seseorang yang bisa ngebuat diri kamu tuh bahagia. Aku minum dulu guys. Kita cek lagi. Dan malam ini tuh ya, aku ngerasa bahwa dia tuh kayak kirimkan energi ke kamu ya. Entah kamu ngerasa atau tidak, yang jelas kayak ya di bulan Ramadan ini gitu ya, di malam ini gitu ya, dia berdoa kepada Tuhan, berharap agar pintu hati kamu itu dibuka ya, dan kamu tuh bakal mau memaafkan dia. Selain itu dia juga menyampaikan ya rasa rindu dia kayak lewat telepati batin gitu ya. Mungkin kamu merasakan gitu ya, kayak tiba-tiba yang kamu gak terlalu berat memikirkan dia, tapi ternyata di malam ini kamu berat banget gitu memikirkan nih orang. Artinya apa? Ya artinya orang ini tuh sedang kirimkan energi kuat ke kamu agar diri kamu tuh mengingat dia gitu. Makanya kan kok kita ini tak saling bicara, tapi kenapa energi yang aku rasakan ini kuat banget. Ya terutama di malam ini tuh tiba-tiba kayak aku berdebar-debar gitu. Aku inget kamu terus, kepikiran kamu terus kayak gitu. Sayang sama kamu kayak gitu. King of Pentacle, ya. Dan di sini memang yang aku rasakan di energi King of Pentacle ini menggambarkan tentang kayak ya diri kamu ya yang saat ini tuh kayak ya menyerahkanlah semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Karena capek juga gitu ya. Kamu berjuang mempertahankan hubungan ini, tapi bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, melainkan rasa kekecewaan. Jadi daripada kayak kamu terlalu berharap sama manusia, ya udah lebih baik kayak diri kamu tuh berdoa aja sama Tuhan gitu ya, berharap bahwa semua ini menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Seperti itu. Wow, the Hierophant. Dan kamu akan bahagia dalam waktu dekat ya, karena beberapa di antara dia itu ya sepertinya dia gak cuma meminta maaf aja ke kamu, tapi ada juga di antara mereka itu yang ingin membuktikan rasa keseriusan dia ke kamu ya. Dia ajak kamu ke pihak keluarganya, ke orang tuanya gitu ya, untuk meyakinkan kamu bahwa orang ini gak main-main sama kamu gitu ya. Buktinya dia mau gitu ya mengenalkan kamu ke pihak keluarganya. Artinya apa? Ya ini tuh bukan perkenalan yang sembarangan ya. Ini tuh perkenalan yang real gitu ya. Bahwa dia ini benar-benar niat ya. Ada niatan serius sama kamu. Mungkin ada juga di antara kamu yang akan dilamar sama dia dalam waktu dekat. Tuh kan menggambarkan energi komitmen ya. Dan setelah kalian berbaikan dalam waktu dekat tuh komitmen kalian akan sangat kuat ya. Akan sangat erat gitu. Kenapa sangat erat? Ya karena setelah dia pelajari ya, setelah dia resapi, ternyata kehilangan kamu tuh sesuatu hal yang sangat menyakitkan bagi dirinya dia ya. Dan dia kayak benar-benar merasa menyesal gitu ya, karena di masa lalu dia sering banget menguji mental kesabaran kamu gitu. Dan ternyata hidup tanpa kamu tuh membuat dia merasa tertekan dan gak bahagia gitu ya. Makanya beberapa dari dia ingin menunjukkan ya rasa komitmen dan keseriusan dia kepada kamu. Seperti itu. Oke, kita akan clear up dulu guys ya. Kita akan clear up dulu. Saya akan coba buka energi baru. Jadi kayak sebisa mungkin kalian simak ya energi ini mulai dari awal sampai akhir, biar kalian tuh nggak salah paham. Biar energinya relate ya sama kalian. Karena kalau kalian nontonnya di skip-skip, terkadang tuh banyak nggak nyambungnya gitu ya. Loh ini temanya apa, yang dibahas apa? Karena kan ini sifatnya energi general. Jadi kayak energi general tuh energi yang memang harus dibaca berurutan gitu ya. Nanti kebaca tuh alurnya seperti apa. Kalau di skip-skip ya nanti akan banyak tell me-nya gitu. Akan banyak nggak nyambungnya ya. Kita coba cek lagi guys energinya. Saya akan coba lihat bagaimana energi dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Wow, saya melihat di sini ada sosok yang dominan ya dalam sebuah hubungan. Dia sebenarnya orangnya charming ya, dia orangnya menawan, menarik, atau mungkin orang ini tuh punya daya tarik ya, karisma tersendiri
tapi dia orang yang nggak tahu batasan. Artinya apa? Ya meskipun dia terikat ya dalam sebuah hubungan dengan kamu, tapi orang ini tuh kayak masih terlalu welcome terhadap pihak-pihak yang baru gitu. Bahkan beberapa dari dia, meskipun dia sudah menjalin hubungan dengan kamu, ya dia kayak masih sering memanfaatkan banyak account gitu ya. Nggak tahu tujuannya apa, entah untuk mencari sasaran baru atau mungkin itu passionnya dia atau hobinya dia gitu ya. Terus beberapa di antara dia ini juga orang yang menurut aku tuh pandai banget ya berdrama, pandai cari alasan untuk menghindar dari suatu kesalahan yang telah dia lakukan. Dan dia ini juga orangnya susah buat dikendalikan gitu ya. Pengennya dia mengendalikan kamu, tapi giliran kamu yang mengendalikan, dia tidak pernah mendengarkan kata-kata kamu. Karena menurut aku tuh energi dia sangat dominan. Dan sampai ya pada suatu titik dimana kayak kamu tuh bener-bener gak kuat gitu ya. Akhirnya kamu tuh memutuskan ya untuk tak lagi bicara dengan dia gitu ya. Dan tujuan kamu tuh apa? Ya kamu mendiamkannya agar dia itu mau belajar gitu ya, bahwa ya dengan sikap kamu yang seperti ini itu membuat diri kamu tuh benar-benar merasa marah, merasa kecewa gitu ya, merasa seolah kayak kamu tuh apa ya, dalam artian tuh merasa sedih banget ya. Dan di sini yang aku rasakan ya, di saat kamu tak saling bicara dengan dia atau di saat kamu mendiamkannya ya, dia ini sebenarnya merasa kecewa sama kamu gitu. Dia mendahulukan ya sifat emosional dia daripada kesadarannya. Artinya apa? Ya dia nggak sadar gitu ya, apa yang membuat kamu bersikap cuek kepada dia gitu ya. Karena yang dia prioritaskan tuh hanyalah rasa emosinya, bukan apa ya, dalam artian tuh berkacanya dulu gitu loh ya. Karena yang aku lihat ya, bahwa saat ini yang membuat kamu ya menjauhi dia, yaitu sebenarnya karena sikap dia sendiri. Oke. Wow. Ada Two of Wands ya. Dan di sini ya, meskipun kamu tak saling bicara, tapi orang ini selalu mengamati kamu ya dari kejauhan. Meskipun saat ini diri kamu juga tak lagi fokus ya terhadap dirinya dia, karena kayak di antara kamu tuh kayak pengen self healing gitu ya, menyenangkan diri kamu sendiri gitu ya, membahagiakan posisi kamu sendiri gitu ya. Tapi dia selalu berusaha mengamati kamu dari kejauhan ya, entah kamu sadar atau tidak. Yang jelas tuh kayak ya dia mengamati setiap pergerakan kamu. Makanya meskipun kalian tak saling bicara, tapi orang ini tuh tahu loh apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi sama kamu ya. Dan dia juga tahu ya segalanya tentang diri kamu. Seperti itu guys. Kita coba cek lagi. The Magician. Oke. Dan saat ini tuh dia sedang menimbang-nimbang ya. Dia sedang menimbang-nimbang kapan waktu yang tepat untuk orang ini bisa menghampiri kamu ya. Bisa menghampiri kamu, bisa samperin kamu gitu ya. Mungkin bisa ajak kamu ngobrol ya, membahas keluh kesah yang terjadi dalam hubungan ini. Tapi dia masih belum mendapatkan jawaban itu, dan dia juga ngerasa bahwa diri kamu tuh saat ini masih terpengaruh emosional akibat rasa kekecewaan. Makanya ya di antara dia tuh sebenarnya pengen gitu ya terkoneksi dengan kamu ya, tapi terhalang oleh keraguan dia sendiri gitu. Dia maju mundur, kenapa? Ya karena dia sadar gitu ya bahwa orang inilah yang membuat kesannya hubungan ini tuh jadi berantakan. Seandainya saja dia mau ngalah ya, dia mau ngedengerin kata-kata kamu, menghargai setiap nasihatmu, ya tentu hubungan ini tuh nggak akan berantakan gitu ya. Tapi berhubung cara dia menjalani hubungan ini yang salah, ya udah hubungan ini tuh jadi makin lama makin nggak karuan. Aku nggak tahu ya, saya ngerasa bahwa ini tuh ada energi kemanipulatifan juga
Ya, mungkin ada juga di antara kamu yang saat ini berdealing dengan seseorang yang terlalu manipulatif dan terlalu naif, ya, seperti itu. Tapi nggak semua ya, beberapa energinya. Terus di antara dia juga orangnya itu kayak sebenarnya dia orang yang sangat apa ya? Orang yang punya potensi gitu ya, orang yang punya suatu kelebihan, hanya saja ya, mungkin kelebihan dia ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang sejatinya itu kurang baik. Kayak misalkan dia ini orangnya kan charming gitu ya, dia sederhana tapi dia berkarisma. Ya, tetapi orang ini justru malah memanfaatkan kelebihan dia untuk ya menarik pihak-pihak lain di saat dia sudah terikat komitmen dengan kamu. Seharusnya kan nggak boleh seperti itu gitu ya. Ketika kamu sudah terikat dalam sebuah hubungan, ya kamu tuh harus bisa ngejaga kepercayaan pasangan kamu. Justru malah kau manfaatkan untuk tebar pesona sana sini, gitu ya. Kita cek lagi di sini. Ace of Cup ya. Dan di sini tuh aku ngerasa bahwa ada ya beberapa dari kamu yang saat ini tuh bener-bener sampai nangis ya, meneteskan air mata. Nggak cuma meneteskan air mata ya, tapi pikiran kamu juga merasa tertekan gitu ya, karena kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan demi mempertahankan hubungan ini gitu ya. Cara ini sudah kamu lakukan tapi tidak membuahkan hasil gitu ya. Mencoba mengalah ya juga tidak membuat dia sadar gitu ya. Terus kamu juga mencoba gitu ya untuk mengurangi ego kamu juga gitu. Tapi tetap ya ternyata tidak membuat hati orang ini tuh tergerak untuk berusaha ya mengembalikan keadaan ini ya, mengembalikan keadaan hubungan ini agar kembali membaik gitu. Justru malah makin kesini terlihat makin parah. Itulah alasan kenapa diri kamu tuh sampai pada akhirnya sampai meneteskan air mata, menangis, sedih gitu, karena bukan ini yang kamu inginkan. Yang kamu inginkan dari hubungan ini tuh adalah kebahagiaan gitu ya, bukan tekanan mental. Ada kartu Six of Cup ya, dan dia ini juga orang yang menurut aku tuh kayak nggak bisa diajak ya untuk bertukar cerita gitu, dimana diri kamu tuh sejatinya saat ini butuh wadah ya untuk menyerap aspirasi kamu gitu ya, untuk mendengarkan keluh kesah kamu. Tapi ternyata dia tidak bisa ya memposisikan diri menjadi pendengar kamu gitu ya. Alhasil kayak makin kena mental ya diri kamu gitu ya. Karena bagaimanapun juga ya, suatu tekanan kalau tidak diceritakan itu membawa dampak yang buruk ya terhadap hubungan ini gitu ya. Padahal kayak kamu tuh pengen gitu ya, sedetik saja kamu tuh mau gitu ya menjadi wadah buat ceritaku gitu. Tapi ternyata enggak ya, enggak seperti itu. Oke. Dan di sini ada energi Nine of Pentacle ya. Energi Nine of Pentacle ini menggambarkan tentang ya diri kamu tuh saat ini nggak ambil pusing lagi ya, nggak ambil pusing gitu. Jadi kayak ya mau kamu peduli sama aku atau nggak, ya itu semua hak kamu gitu. Karena aku saat ini tuh nggak terlalu berharap ya sama diri kamu, karena aku sadar gitu ya bahwa selama ini tuh aku telah diperbudak ya sama dirimu gitu ya. Aku udah capek mati-matian berusaha ngertiin kamu ya, tapi kamu tidak pernah sadar ya, tidak pernah menyadari akan hal itu. Aku sudah berjuang demi kebahagiaan hubungan ini ya, tapi kamu masih sering menyepelekan aku gitu, sehingga kayak ya udah gitu, diri kamu tuh saat ini nggak ambil pusing gitu ya. Mau dia balik kayak mau dia meminta maaf gitu, yang penting kayak kamu tuh udah ngerasa ikhlas aja gitu ya. Ya syukur-syukur gitu kalau orang ini mau berubah ya dan dia mau kembali gitu. Tapi kalaupun tidak ya udah kamu nggak ambil pusing gitu, karena kayak kamu tuh juga sebenarnya kayak banyak lagi ya segala sesuatu yang harus kamu fokuskan selain kehidupan percintaan. The Lovers ya. Tapi orang ini tuh
dia akan susah ya, yang aku lihat dia akan susah kamu lepaskan karena dia sendiri nggak ingin lepas dari kamu gitu ya. Jadi kayak seberusaha memaksa apapun kamu putus dari dia, orang ini akan menghalangi niat kamu agar kamu tuh tetap terus mau bertahan sama dia gitu. Jadi orang ini bakal menghalangi kamu gitu. Seandainya kamu ya, kamu minta putus dari dia, dia tidak akan mengiyakan. Kenapa? Ya karena terlalu berat bagi dia untuk bisa ngelupain kamu gitu. Jadi makanya ya, kamu akan merasa kesulitan karena sempat juga ya yang aku rasakan. Kamu tuh sempat pernah meminta putus dari dia, tapi bukannya dia menyetujui, justru malah orang ini menghalangi niat kamu ya. Yang dia sampai bikin drama inilah, dia sampai bikin drama itulah ya. Yang sampai dia nangis-nangis lah. Ya itu semua terjadi karena dia merasa tidak ingin kamu abaikan ya, merasa ingin tetap terus terkoneksi dengan kamu. Dan di sini ada kartu The Hierophant. Kendala terbesar yang terjadi dalam hubungan kamu tuh menurut aku karena ketidakseimbangan. Ya, kenapa? Ya karena menurut aku menjalin hubungan tuh kan kayak menyangkut dua hati yang menjadi satu. Jadi harus melibatkan dua pihak. Nggak bisa ya kalau hanya mengandalkan dari satu sisi orang yang berjuang gitu. Karena sejatinya kan yang menjalani hubungan ini kamu dan dia. Jadi harus ada keterlibatan antara kamu dan pihak pasangan kamu. Jadi nggak bisa nih gitu ya, hubungan ini kembali membaik ya tanpa ada campur tangan dari dia. Sedangkan pasangan kamu kan kayak terlalu mengandalkan kamu penuh ya dalam hubungan ini. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus ada keterlibatan dia untuk kebaikan hubungan ini. Karena apabila semakin lama semakin dibiarkan, ya maka hubungan kamu akan semakin tidak stabil ya dan semakin tidak terkendalikan. Oke, judgment. Terus dia ini juga ya menurut aku tuh di masa lalu ya yang membuat diri kamu tuh semakin kesel sama dia karena menurut aku orang ini terlalu asik dengan dunia dia sendiri. Terlalu asik ya memanjakan ego dia sendiri gitu. Padahal ya dalam sebuah hubungan ego itu tidak berarti, ego itu tidak membawa dampak positif, justru malah bisa ya menjadi awal kehancuran ya dalam sebuah hubungan. Tapi dia tetap gitu ya, kayak dia tuh tidak pernah mengurangi rasa egonya dia, justru malah dia itu kayak kelihatan terlalu asik gitu ya dengan dunia dia sendiri gitu. Dia ini kayak orang yang seberkorban itu loh ya buat temen-temennya gitu, tapi nggak pernah ada effortnya ya ketika sama pasangannya. Jadi kayak kesannya itu kamu ngerasa diperlakukan secara nggak adil banget gitu, karena kok hanya aku ya yang berjuang demi hubungan ini gitu. Kenapa gitu ya, aku tuh kamu sepelekan seperti itu gitu. Padahal yang aku tahu ya kamu tuh sebegitu effortnya loh sama temen-temen kamu gitu ya. Disuruh nginep, isoki nginep gitu ya, disuruh nemenin nongkrong sama temen-temennya, dia lakuin itu gitu ya. Tapi saat aku pengen berkomunikasi dengan kamu, kamu tuh pengennya menghindar terus gitu. Jadi kan kayak ada rasa nggak nyaman ya. Oke. Dan di sini aku ngerasa ya beberapa dari kamu tuh sampai kayak apa ya bahasanya gini, setelah kamu menyadari bahwa hubungan ini membawa dampak yang negatif bagi diri kamu, sampai membuat diri kamu tuh ingin rasanya angkat kaki ya, meninggalkan hubungan ini untuk selama-lamanya gitu ya. Tapi itu tidak pernah terjadi ya, tidak akan pernah terjadi karena dia selalu menghalang-halangi kamu ya dengan dramanya dia ya. Karena orang ini pinter banget memanfaatkan ya rasa nggak tegamu demi mendapatkan simpati dari kamu gitu. Karena yang aku rasakan energi di masa lalu ya, kamu minta putus sama dia ini nggak 1-2 kali loh ya, kayaknya udah terlalu sering. Tapi tetap gitu ya, mungkin putus ya gitu ya, tapi setelah beberapa minggu, beberapa hari dia muncul lagi di hadapan kamu gitu
Karena apa? Ya sebenarnya orang ini tuh nggak bisa lepas, ya nggak bisa lepasin kamu, nggak bisa lupain kamu gitu. Karena mungkin saja tidak semudah itu ya bisa ngedapetin seseorang seperti kamu gitu. Terus saat ini yang aku rasakan energi kamu lagi galau ya, lagi sedih. Ini nggak cuma kamu aja, tapi dia pun juga sama ya. Karena sebenarnya kamu lagi ada banyak masalah gitu. Dan dia juga merasa stres ya, stres berat gitu. Karena tidak bicara dengan kamu, atau kamu nggak mau berbicara sama dia gitu ya. Padahal dia ini sebenarnya kayak pengen katakan sesuatu ya, pengen katakan sesuatu buat diri kamu gitu ya. Kayak dia pengen ngomong gitu ya, pengen ada sesuatu hal yang pengen dia ungkapin gitu. Terus untuk kedepannya tuh ya, dalam waktu dekat memang orang ini akan meminta maaf ke kamu ya. Tapi menurut aku orang ini tuh memang orang yang susah buat berubah ya. Jadi diri dia ini tidak akan berubah kalau dia sendiri tidak ada niat untuk mengubahnya. Ya sama ya seperti hidup itu tidak akan bisa berubah gitu kalau kita sendiri tidak ada niat ya buat keinginan merubah nasib kita. Ya sama kayak hubungan gitu ya. Hubungan itu akan jalan di tempat kalau dia sendiri memang gak ada niatan ya buat merubah hubungan ini jadi lebih baik ke arah yang lebih positive vibes. Dan di sini tenang ya, dalam waktu dekat kamu tuh akan memetik ya hasil dari kesabaran kamu selama ini ya. Mungkin setelah kamu disia-siakan, akhirnya dia yang puja-puja kamu. Setelah kamu capek-capean gitu ya berkorban demi dia, pada akhirnya dia sendiri yang nanti akan memperjuangkan kamu. Jadi ingat ya, nggak ada perjuangan yang sia-sia. Ingat tabur tuai gitu ya. Barang siapa yang menabur kebaikan ya pasti dialah yang akan menuai kebaikan. Dan barang siapa yang menabur keburukan ya maka suatu saat dia sendiri yang akan menabur keburukan tersebut. Dan saat ini kan kayak dia ini sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari kamu lagi. Dan semua itu dia dapatkan ya karena kesalahan dia sendiri. Ada kartu The Moon, justru malah di sini yang terlihat ya, yang apa ya, dalam artian tuh kayak yang membuat orang ini stres ya, karena dia terbayang-bayang terus sama kebaikan kamu. Dia terbayang-bayang ya karena rasa bersalah dia juga gitu. Kenapa gitu ya? Mungkin selama ini dia sering memandang kamu sebelah mata gitu ya. Kenapa juga gitu ya? Mungkin beberapa dari dia ini sering banget sepelein kamu gitu ya. Atau mungkin ada juga di antara dia ini merasa nggak layak gitu ya untuk kamu cintai, tapi dia tidak ingin kamu lepaskan. Jadi kan kayak kesannya energinya tuh kayak bener-bener maju mundur ya. Oke, ada kartu Queen of Wands. Sebenarnya yang aku rasakan ya bahwa kamu tuh sebenarnya punya kendali penuh loh atas hidupnya dia. Karena di mata dia kamu tuh termasuk orang yang memiliki pengaruh besar dalam hidupnya dia gitu. Buktinya ya di saat kamu cuek ke dia stres loh ya. Dia stres berat memikirkan kamu gitu ya. Itu kan kayak menandakan bahwa kamu tuh orang yang sejatinya punya peranan yang sangat penting ya, yang bisa kayak ngendaliin dirinya dia gitu. Terus kamu juga orang yang punya peran yang sangat penting terhadap perasaannya gitu. Karena di saat kamu marah sama dia ya, dia benar-benar sakit ya, benar-benar sakit. Dan di sini yang aku rasakan nggak tahu kenapa ya, di sini ada energi kayak ada luka batin yang kamu rasakan dan itu belum hilang ya. Aku rasa tuh kayak ya dia pernah berbohong ya sama kamu sehingga membuat diri kamu tuh saat ini sudah mulai hilang rasa kepercayaan dan simpati kamu terhadap dia.
Kenapa? Ya karena kan orang yang sering berbohong ya, sekalipun dia berkata jujur, tidak ada orang yang bisa percaya lagi sama dia. Kenapa? Ya karena akibat kebohongan dia gitu. Seandainya saja dia bisa berkata jujur ya, ya mungkin saat ini kayak kamu tuh masih percaya sama dia. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa silakan langsung saja ya. Klik ya link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa langsung catat aja nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.